Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Ya, kita masih pada atap pelana kombinasi ya, 3 dimensi seperti ini. Oke, yaitu atap utama dan atap teras ya. Nah, jadi pada sisi sebelah kanan, karena terasnya mepet kanan ya, maka sisi sebelah kanan antara atap teras dengan atap utama itu dia sejajar seperti ini ya. Oke, sedangkan sisi sebelah kiri dia terpisah karena memang dindingnya tidak sama ya, satu dindingnya di sini, satu dindingnya di sini. Nah, itu sisi sebelah kiri ya. Sisi sebelah kiri, Anda perhatikan, dinding teras ada di sini dan dinding utama ada di sini. Sedangkan sisi sebelah kanan, antara dinding teras dengan dinding utama itu sejajar ya, sama rata. Nah, lantainya juga sama rata kan, atapnya juga sama rata seperti ini. Sisi sebelah kanan ya, atapnya sama rata ya, listlangnya sama rata ya, dindingnya sama rata, lantainya juga sama rata sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kiri beda ya, karena dia ada jarak seperti ini teman-teman ya, sekitar 3 meter ya. Jarak antara sisi sebelah kiri dinding teras atau tiang teras dengan sisi sebelah kiri atap utama itu ada jarak 3 meteran ya. Otomatis atapnya pun, gentengnya pun berpisah ya, dan listlangnya juga berpisah seperti itu ya. Itu sisi sebelah kiri, berbeda dengan sisi sebelah kanan ya. Oke, seperti itu. Sisi sebelah kanan rata semua ya, sejajar semua dari depan ke belakang. Oke teman-teman, perhatikan kita sekarang masuk ke gambar kerja ya. Gambar kerja rumah dengan atap pelana kombinasi 3 dimensi ya. Perhatikan informasi awal, ini adalah gambar kerja kita ya, latihan gambar 3 dimensi. Perhatikan pada view, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Kita berada pada view SE isometrik. Kemudian perhatikan pada sumbu XYZ ya, perhatikan pada sumbu XYZ. Kita saat ini berada pada UTS World ya, globe bola dunia normal ya. Dan visual style kita berada pada 2D wireframe. Oke teman-teman, ini adalah gambar 3 dimensi ya, rumah atap pelana kombinasi. Perhatikan visual style, saya klik ke bola biru ya, realistic visual style. Nah, ini dia rumahnya ya. Dindingnya sudah siap ya, dinding pelananya sudah siap, yaitu dengan dinding segitiga di belakang pada bangunan utama, dinding segitiga depan pada bangunan utama, dan dinding segitiga pada teras bagian depan sudah siap. Tinggal sekarang atapnya. Ya, perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membuat polyline ya, listlang, kemudian genteng dan bumbungan atau nok ya, yang ini. Perhatikan listlang ya, genteng dan bumbungan ya untuk atap teras. Dan juga sama ya, listlang ya, genteng dan bumbungan untuk atap utama juga telah kita buat ya. Selanjutnya kita akan mengekstrud ya teman-teman ya. Perhatikan seperti gambar contoh ini, kita akan mengekstrudnya untuk menjadi objek 3 dimensi seperti ini ya. Oke. Untuk mengekstrudnya kita menggunakan, perhatikan pada modeling menggunakan ekstrud ya. Pada modeling menggunakan ekstrud yang ini. Langkah pertama ya, kita harus mengukur dulu berapa nilai ekstrudnya. Nah, untuk mengukur nilai ekstrud atap teras, kita start di atap teras dulu ya. Untuk mengukur nilai ekstrud atap teras, kita harus pergi ke tampak samping. Ya, ini ada tampak samping 3 dimensi ya. Perhatikan teman-teman, 2 dimensi, ini tampak samping 2 dimensi ya. Ini tampak samping 2 dimensi. Perhatikan teman-teman pada view, kita pergi ke view top ya. Klik view top seperti itu. Nah, kemudian pergi ke tampak samping 2 dimensi daripada rumah atap pelana kombinasi ya. Nah, ini samping kiri seperti ini, dan ini samping kanan ya. Oke. Nah, teman-teman, kita pergi ke samping kiri saja. Nah, untuk mengukur nilai ekstrud ya, antara nilai ekstrud atap teras ya. Untuk mengukur nilai ekstrud atap teras ini ya, kita harus mengukur. Perhatikan atap teras itu dari samping ya, ini dia ya, ujung depan
ya, yang ujung depan atap teras itu yang ini ke dinding depan. Nah, dinding depan itu ya. Nah, jadi perhatikan yang kita ukur adalah ujung depan ya, ujung depan atap teras ya, ujung depan atap teras ke dinding depan ya, garis bagian depan ya. Perhatikan jika saya putar seperti ini, ujung depan atap teras ke dinding depan rumah utama ya, itu dia. Paham teman-teman ya berapa ukurannya seperti itu. Jadi perhatikan ini adalah dinding depan rumah utama ya. Nah, ini adalah dinding depan rumah utama. Nah, kemudian ujung teras, ujung atap teras itu yang ini. Nah, ya perhatikan. Yang itu ya. Oke, kita ukur. Perhatikan menggunakan dimension ya. Klik dimension di atas linear ya. Ini dia linear. Anda klik linear. Oke, kemudian klik ujung atap ya, garis vertikal ini ya. Ujung atap teras. Anda klik saja di garis batas sebelah depan itu, Anda klik pas di garisnya. Nah, kemudian Anda pergi ke garis dinding ini. Anda klik lagi di garis dinding sebelah depan itu. Tarik seperti ini atau boleh tarik ke atas seperti ini ya. Lalu Anda klik di atas. Nah, berapa ukurannya? 200. Nah, ukurannya 200 ya. Oke, ingat itu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali kita hapus ini ukuran lalu tekan klik ya. Ukurannya diklik lalu tekan delete pada keyboard ya. Nah, oke, 200 ya dari ujung teras ya, ujung atap teras ke dinding depan ini ya, itu 200 atau 2 meter. Perhatikan pada view kita kembali ke SE isometrik ya. Pada view kita kembali lagi ke SE isometrik. Nah teman-teman, oke, ini dia ya, polyline, lisplang, genteng, dan nok atap teras. Yang diekstrud dengan nilai 200 itu lisplangnya ya. Yang diekstrud dengan nilai 200 itu adalah lisplangnya. Sedangkan untuk genteng ya dan nok ya, genteng dan nok itu diekstrud 200 tambah 5. Jadi 205. Kenapa ditambah 5 ya? Kenapa ditambah 5? Perhatikan. Jika saya putar seperti ini atap teras, perhatikan. Jadi ada kelebihan 5 cm ya. Ada kelebihan 5 cm antara ujung lisplang dengan ujung genteng dan ujung nok ya. Ujung genteng dan ujung nok itu sama rata ya. Sedangkan ujung lisplang ya, batas lisplang yang paling atas atau paling depan itu lebih ada jarak ya dengan genteng ataupun nok, itu ada jarak paling tidak minimal 5 cm. Nah, sehingga genteng dan nok itu diekstrud lebih besar ya, lebih tinggi sedikit ya, paling tidak 5 cm lah gitu ya, seperti itu ya. Paham teman-teman ya. Oke, sedangkan pada sisi belakang perhatikan, pada sisi ini sisi depan ya. Nah, sedangkan pada sisi belakang perhatikan jika saya putar seperti ini. Nah, itu dia ya sisi belakangnya, antara lisplang ya dengan genteng teras itu sama rata. Bagian belakangnya sama rata. Antara genteng dengan lisplang teras itu sama rata, tapi bagian depannya beda ya. Terasnya gentengnya lebih tinggi 5 cm lah minimal daripada lebih maju ya 5 cm minimal daripada lisplangnya, seperti itu. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Jadi lisplang kita ekstrud dengan nilai 200. Sedangkan genteng dan nok kita ekstrud dengan nilai 205. Ya, jadi 200 tambah 5 seperti itu. Perhatikan modeling ini dia ekstrud ya. Modeling ini dia ekstrudnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini dia ekstrud ya. Ekstrud adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi ya. Klik icon extrude pada tab modeling ya. Kita awali dengan lisplang dulu ya. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, lalu enter 1 kali. Karena objeknya cuma satu ya, lisplang teras saja. Kemudian tarik ke atas, masukkan nilai 200 pas ya, lalu enter 1 kali. Nah teman-teman perhatikan kita berada pada view SE isometrik ya, jangan lupa.
Oke, dan dengan sumbu UCS-nya world ya, normal ya. Sumbunya normal. Oke teman-teman, perhatikan pada tab modeling kita klik extrude. Ya, pada tab modeling klik extrude yang ini. Oke, kemudian sentuh list plang teras, ya, sentuh garis list plang teras, itu dia yang menyala itu ya. Nah, dan klik garisnya seperti itu. Lalu enter satu kali. Nah, tarik ke atas, masukkan nilai 200, enter lagi satu kali. Nah, selesai. Nah, ini dia list plang teras. Ya, perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, itu dia ya list plang terasnya. Oke, kembali ke visual style, kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman perhatikan list plang teras ini, perhatikan pada layer di atas ya. Nah, ini adalah layer ya, yang gambar anak panah yang ada gambar lampu gembok, ini layer ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini ada namanya layer list plang ya, ada namanya layer list plang. Nah, kita masukkan objek 3 dimensi ini ya. Kita masukkan objek 3 dimensi list plang ini ke dalam layer list plang ya. Seperti itu. Caranya Anda sentuh, perhatikan visual style ya, bola biru. Visual style bola biru. Nah, ini dia ya list plangnya. Perhatikan Anda sentuh ya garis list plang 3 dimensi itu. Lalu Anda klik ya. Anda sentuh dan Anda klik seperti itu. Jangan sampai kena objek lain ya. Kalau ada objek lain yang kena, tekan tombol escape pada keyboard. Lalu klik lagi list plang 3 dimensi ini. Atau ya diklik saja, jangan diblok. Diklik saja maka dia sudah terblok ya. Kemudian pada layer di atas, kita klik anak panahnya ya. Muncul daftar layer seperti ini. Kemudian klik layer list plang. Nah, maka dia masuk ke layer list plang ya. Nah, lalu tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Nah, kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, ini dia sudah masuk ke list plang ya. Selanjutnya perhatikan, ini genteng dan ini nok ya, atap teras ya. Nah, ini genteng dan ini nok atap teras. Akan kita extrude dengan nilai 200 lebih 5, yaitu 205 ya, menggunakan modeling extrude yang ini. Oke. Nah, klik ya. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, lalu enter satu kali. Karena ada dua objek, yaitu nok dan genteng, maka setelah enter satu kali, saya ulangi, klik icon extrude pada tab modeling. Lalu klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude. Lalu enter satu kali ya, enter satu kali. Nah, lalu setelah enter, karena objeknya lebih dari satu, klik lagi objeknya, baru tarik ke atas. Kemudian masukkan nilai 205 ya. Lalu enter satu kali. Perhatikan teman-teman ya, pada tab modeling klik icon extrude yang ini. Pada tab modeling klik icon extrude yang ini. Lalu sentuh garis list plang garis genteng ya, garis genteng teras, itu dia. Sentuh kalau udah menyala klik ya, seperti itu. Dan sentuh garis nok teras. Ya, itu dia. Sentuh kalau sudah menyala baru klik. Nah, seperti itu. Lalu enter satu kali ya, enter satu kali. Nah, kemudian klik lagi garisnya, klik sembarang saja di sini boleh ya, klik saja seperti itu garisnya. Nah, tarik ke atas ya teman-teman ya, tarik ke atas seperti ini, masukkan nilai 205 atau 205 ya. Nah, lalu enter satu kali, selesai. Maka dia menjadi objek 3 dimensi juga ya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru, nah itu dia hasilnya. Nah, dia ada kelebihan 5 cm ke atas ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Oke, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman perhatikan pada layer di atas ya, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Nah, kita masukkan genteng teras ini ke layer genteng 1 ya, ke layer genteng 1, dan noknya atau bumbungannya kita masukkan ke layer bumbungan ya. Perhatikan, nah, sentuh ya, perhatikan sentuh dan klik ya, sentuh dan klik genteng 3 dimensi ini ya, genteng yang sudah menjadi objek 3 dimensi ini. Maka dia terblok ya, setelah diklik dia terblok. Lalu perhatikan pada layar di atas, diklik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Lalu Anda klik layar genteng 1. Nah, maka dia masuk ke dalam layar genteng 1. Tekan tombol escape untuk mengakhiri blok. Kemudian Anda blok lagi, perhatikan sentuh dan klik ya, 3 dimensi daripada nok atau bumbungan ini ya.
sentuh, kalau sudah menyala baru klik ya, seperti itu. Setelah terblok bumbungan teras, atap teras, perhatikan pada layar di atas, klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, Anda klik layar bumbungan, maka dia secara otomatis masuk ke dalam layar bumbungan. Tekan tombol escape pada keyboard untuk mengakhiri blok ya, seperti itu. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, itu dia hasilnya. Oke teman-teman ya, visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan. Kemudian ingat ya, informasi umum sebelum kita melanjutkan ke ke atap utama. Nah, kita berada pada view SE isometrik ya, saat ini masih tetap pada view SE isometrik. Sumbunya ya, X, Y, Z-nya itu masih normal ya. UCS World yang ini ya. Oke. Dan saat ini kita berada pada visual style 2D wireframe. Nah, ingat teman-teman ya, antara lisplang ya dengan ini, perhatikan ini masih objek 2 dimensi ya. Ini masih objek 2 dimensi. Antara lisplang dengan genteng pada garis sisi atapnya, sisi atas ya. Ini lisplang ini kan ada garis atasnya yang ini kan. Nah, garis atas lisplang dengan garis bawah genteng itu mereka nih nempel ya teman-teman ya, garis atas lisplang dengan garis bawah genteng yang ini ya, mereka nempel di sini. Sedangkan garis bawah nok ya, perhatikan nok ini ya, garis bawah nok dengan garis atas genteng di wilayah sini itu juga nempel ya. Nah, itu pun berlaku pada atap atap teras ini sama ya. Nah, mereka harus saling menempel pada posisi, yaitu antara lisplang dengan genteng, lisplang pada garis bagian atas, genteng pada garis bagian bawah ya. Antara nok dengan genteng, nok pada garis bawah dan genteng pada garis atas pada wilayah nok ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengekstrud. Perhatikan kita akan mengekstrud lisplang utama ya. Nah, untuk mengekstrudnya kita harus mengetahui dulu ukuran genteng ya, dari ujung sini ke ujung sini. Yaitu untuk genteng utama ini dari ujung genteng depan ke ujung genteng belakang ya. Nah, lebih baik kita pergi ke view top dulu ya. Perhatikan pada view, kita kembali dulu ke view top ya. Perhatikan pada view, kita kembali dulu ke view top atau tampak atas. Nah, ini dia ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini adalah tampak samping kiri ya. Anda bisa melihat inilah batas garis sebelah depan dan batas garis belakang ya daripada atap utama. Anda bisa membloknya seperti ini dengan cara diklik ya. Nah, kemudian pada properties di atas ini, perhatikan ini kotak properties ya. Kotak warna ini Anda klik anak panahnya. Untuk daftar warna seperti ini Anda klik red ya contohnya. Nah, maka dia masuk ke warna merah untuk membedakan jika teman-teman bingung ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Jadi perhatikan garis merah sebelah depan dan garis merah di belakang ini. Ya, mereka ini adalah batas depan daripada atap utama dan ini adalah batas belakang atap utama. Itu diukur ya menggunakan dimension ya, dimension linear ya, dimension linear ya. Klik linear ini, klik dimension, klik linear seperti ini. Kemudian klik garis batas depan atap utama pada garisnya pas ya, dan klik batas belakang atap utama pas pada garisnya ya, seperti itu. Tarik ke atas dan klik di atas. Oke, perhatikan besarkan di sini berapa ukurannya, 865 ya, ukurannya 865. 865 ini adalah ukuran lisplang ya teman-teman ya. 865 adalah ukuran lisplangnya ya, lisplangnya yang ini ya, yang akan diekstrud 865. Sedangkan untuk genteng dan nok, itu tambah 5 depan tambah 5 belakang, jadinya 865 tambah 5 tambah 5 gitu ya. Jadi 865 tambah 10 lah ibaratnya, seperti itu ya. Perhatikan pada gambar contoh ini. Jadi sisi bagian depan, ini sisi depan atap utama ya. Antara permukaan lisplang dengan permukaan genteng itu dan juga permukaan nok ya, ada jarak 5 cm teman-teman ya. Lebih tinggi atau lebih maju genteng dan nok ya. Sedangkan lisplangnya agak mundur gitu, 5 cm jaraknya ya, itu di depan. Sedangkan di belakang, perhatikan ini belakang ya, sama ya, gentengnya lebih mundur. Nah, genteng dan nok ini lebih mundur ke belakang 5 cm ya. Sedangkan
list plangnya itu lebih maju atau ke dalam 5 cm seperti itu ya. Jadi untuk atap utama ini untuk atap utama gentengnya itu di depan lebih 5 cm, di belakang lebih 5 cm begitu ya. Nah, jadi 10 cm totalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya gentengnya list plangnya itu 865 ya, ukurannya 865, maka untuk genteng dan nok itu 875 ya, 875, ingat itu. Oke teman-teman, saat ini kita berada, perhatikan ini dia ya ukurannya ya, 865 untuk nok, untuk list plang ya. Sedangkan untuk genteng dan nok itu ditambah 10 ya, 5 kanan, 5 depan, 5 belakang ya, seperti itu. Oke teman-teman, saat ini kita masih berada pada view top ya. Kita masih berada pada view top. Kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik. Nah, kemudian kita pergi ke gambar atap perisai pelana kombinasi ya. Pelana kombinasi. Nah, ini dia list plang ya. List plang utama 2 dimensi masih ya. Dan kemudian genteng ya, 2 dimensi, dan nok 2 dimensi atap utama. Nah, kita akan melakukan extrude terhadap list plangnya dulu ya, menggunakan modeling extrude dengan ukuran 865 tadi yang sudah kita ukur dari tampak samping kiri ya. Nah, itu dia. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude yaitu list plang. Ya, list plang saja. Lalu enter 1 kali. Karena cuma satu objek, langsung tarik ke atas ya. Masukkan nilai 865 ya. Lalu enter 1 kali. Oke. Nah, teman-teman, kita sekarang ini berada pada view SE isometrik ya, jangan lupa itu ya. Oke, kemudian kita besarin 2 dimensi list plang ya, genteng dan nok utama ini ya, seperti ini. Kemudian teman-teman perhatikan pada tab modeling, klik icon extrude ya. Pada tab modeling, klik icon extrude seperti ini. Nah, kemudian sentuh garis list plang utama ya sampai menyala seperti itu. Ya, setelah menyala klik seperti itu ya. Setelah diklik enter 1 kali. Nah, lalu tarik ke atas ya. Masukkan nilai 865 ya. Masukkan nilai 865 lalu enter 1 kali. Nah, itu dia ya hasilnya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, itu dia ya list plang utamanya ya, list plang atap besar ya. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman perhatikan pada layar di atas, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini ya. Di sini ada layar list plang ya, ada layar list plang. Nah, kita klik atau kita blok ke list plang 3 dimensi utama ini ya. Klik, nah, seperti itu, jangan sampai kena yang lain ya. Jangan sampai kena objek lain, cukup list plang ini saja ya. Setelah di blok, pada layar di atas, klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Anda klik layar list plang. Nah, ya seperti itu. Maka dia masuk ke layar list plang. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Oke teman-teman ya, paham ya. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, ini genteng dan ini nok atap utama ya. Itu di-extrude dengan nilai lebih 10 tadi yang saya sampaikan ya. Oke, menggunakan modeling extrude. Yang ini ya. Oke. Nah, jadi nilainya ditambah, jadi ditambah 10 jadi 875 ya. Untuk genteng dan nok utama ya. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, lalu enter 1 kali. Karena 2 objek ya, nok dan genteng. Setelah enter 1 kali, ya, sekali lagi, klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude, lalu enter 1 kali ya. Karena objeknya lebih dari 1, yaitu ada 2 objek ya. Klik lagi objeknya, baru tarik ke atas. Masukkan nilai tingginya 875, enter 1 kali. Nah, perhatikan teman-teman ya, perhatikan pada tab modeling klik icon extrude ya, pada tab modeling klik icon extrude yang ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, toh kemudian sentuh, perhatikan gambar 2 dimensi genteng yang ini ya. Nah, perhatikan kalau disentuh menyala ya, klik seperti itu. Nah, ini juga ya, disentuh dan diklik garis daripada nok ya, atap utama. Setelah itu enter 1 kali. Nah, kemudian klik lagi garisnya. Nah, tarik ke atas seperti ini ya. Tarik saja ke atas seperti itu. Masukkan nilai 875 ya, 875. Lalu enter 1 kali. Nah, maka dia menjadi objek 3 dimensi seperti itu.
Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style ini dia ya. Nah, itu dia gentengnya. Ya, dan knocknya. Cuman ini lebihnya masih 10 ya ke atas. Nah, nanti kita rubah ya pada tahap berikutnya. Oke, perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, teman-teman klik ya, sentuh dan klik gentengnya saja, jangan kena yang lain ya. Kalau kena yang lain tekan escape dulu. Habis itu klik lagi gentengnya saja ya, sentuh dan klik seperti itu. Lalu perhatikan pada layar di atas ya. Klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Masukkan genteng utama itu ke layar genteng 1 juga ya. Ke layar genteng 1 sama dengan teras. Nah, maka dia masuk ke layar genteng 1. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok ya. Kemudian kita besarkan, ini dia knocknya ya. Anda bisa lihat tentu knocknya ya. Di atas ini knock ya. Nah, klik garisnya, garis knocknya diklik seperti itu ya. Nah, kemudian pada layar di atas ya, klik anak panah pada layar, muncul daftar layar seperti ini. Anda klik layar bumbungan. Nah, maka dia secara otomatis masuk ke layar bumbungan ya. Jadi blok objeknya dengan cara diklik, kemudian klik layar, pilih layar yang mana, lalu klik lagi layarnya, lalu tekan satu kali di layar seperti itu ya. Nah, setelah blok selesai, tekan escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, ini selesai teman-teman ya. Nah, cuman begini teman-teman, perhatikan ya, perhatikan visual style kalau saya klik ya, realistic visual style ya. Nah, perhatikan ini jarak permukaan genteng juga knock ya. Perhatikan ya. Perhatikan jarak permukaan genteng dan knock dengan permukaan listlang bagian atas ini itu jaraknya masih 10. Nah, 10 ini kita bagi ke belakang, ke bawah. Ya, kita bagi ke bawah. Jadi di bawah itu masih rata. Nah, coba perhatikan pada orbit ini, saya klik di orbit ya. Muncul bulatan hijau seperti ini. Klik tahan dan putar di layar. Ini di belakang nih. Ini di belakang. Pada sisi belakang, permukaan genteng dengan listlang itu sejajar. Ya, juga knocknya sama, sejajar. Nah, sedangkan pada permukaan depan ya, pada permukaan depan atau permukaan atas ya, permukaan atas ya, dia lebih 10. Nah, 10 ini dibagi 2, jadi 5. Jadi genteng dan knock ini kita turunkan ke bawah 5 cm. Jadi supaya terbagi juga untuk belakang ya, seperti itu. Tekan tombol escape untuk membatalkan orbit ya. Lalu kembali ke visual style 2D wireframe dan view kembali ke SE isometrik ya. View kembali ke SE isometrik. Ingat posisi sumbu kita saat ini masih normal ya. Sumbu world globe bola dunia. Oke teman-teman, perhatikan ya, perhatikan. Kita akan memindahkan genteng ya dan bumbungan atap utama ke bawah sedikit, turun ke bawah sedikit ya, menggunakan modify move ya dengan nilai 5 ya, mengingat di atasnya ini kan permukaan listlang dengan permukaan genteng itu ada jarak 10. Nah, 10 itu dibagi 2 untuk depan dan belakang ya. Jadi 5 depan, 5 belakang atau 5 atas, 5 bawah begitu ya. Oke, perhatikan kita move dengan ukuran. Nah, ini dia ya. Nah, klik atau blok objek yang akan di move yaitu genteng dan knock atap utama ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke bawah ya dalam hal ini. Masukkan nilainya 5 ya, yaitu 10 bagi 2, 5. Lalu enter satu kali. Ortonya wajib hidup teman-teman ya. Ortonya wajib hidup. Seperti itu ya. Untuk move tegak lurus, ortonya wajib hidup ya. Ortonya dihidupkan, wajib ini hukumnya. Kalau ortonya nggak dihidupkan nanti menceng kemana-mana ya. Jadi ortonya wajib hidup ya. Setelah orto hidup, sentuh dan klik genteng utama, kemudian besarin di sini. Nah, ini dia ya knocknya, sentuh dan klik knocknya, itu dia ya. Nah, seperti itu. Setelah diblok kedua objek ya, klik modify di atas ya, klik move, ini dia move. Nah, seperti itu ya. Klik di ruang kosong di sini, tarik ke bawah, ini garisnya tegak lurus ya karena ortonya hidup. Tarik ke bawah, masukkan nilai 5. Nah, 5 ya. Enter satu kali, selesai. Maka di bawah ada jarak juga tuh 5 kan. Nah, di atas juga jadi sedikit menurun ya genteng dan knocknya. Oke, perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, itu dia hasilnya teman-teman ya.
Jadi dia lebih turun sedikit 5 cm. Sehingga di bawah ada jarak ya 5 cm juga menjurus keluar daripada gentengnya. Seperti itu teman-teman ya. Visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya ya untuk pekerjaan selanjutnya. Ingat, saya ulangi lagi, untuk atap teras sisi belakang tetap sama rata antara genteng, displang dan nok itu sama rata sisi belakang atau bawah. Sedangkan sisi atas antara, perhatikan visual style seklik bola biru ya. Bola biru realistic visual style. Jadi untuk atap teras sisi bawah, displang, genteng dan nok itu sama sejajar atau sisi belakang ya. Sedangkan pada sisi depan atau atas, displang lebih mundur 5 cm daripada genteng dan nok. Nah, genteng dan nok sama rata. Sedangkan pada atap besar, atap utama ya, sisi atas ya displang itu lebih mundur atau lebih rendah 5 cm daripada genteng dan nok. Genteng dan nok sejajar. Nah, dan di bawah atau di belakang dan di belakang ini displang mundur juga, mundurnya tapi ke dalam ya atau ke atas 5 cm dan gentengnya dan noknya itu lebih turun ke bawah 5 cm seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke, sampai sini dulu teman-teman ya. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.